perusahaan TCMI ini cukup arogan. Dicek dulu ini, ya, siapa pemiliknya. Ya. Menurut saya Pak Dirjen bisa mengecek dulu siapa sih di belakangnya. Ya. Ini negara hukum. Kemudian juga kita menjunjung tinggi adat istiadat di Republik ini. Itu yang membuat Indonesia ini lebih kuat, bisa bersatu karena mampu mempersatukan adat budaya yang ada di Republik ini, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Hingga saya menganjurkan kepada Pak Dirjen melalui pemerintah untuk meninjau kembali izinnya. Ya. Kapan perlu hari ini di stop, karena ini ilegal. Masih ada permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan, gitu. Ya. Karena merasa kuat, ya, saya nggak tahu siapa di belakangnya atau pemiliknya ya, tapi mungkin merasa kuat sehingga arogan. Ini anggota DPR ini orang general semua Pak. Kita juga nggak bisa tolongin juga ini. Eksekusinya ada di pemerintah Pak. Nggak mungkin nih urusan dewan ini detail-detail begini Pak. Ini kompromi negara terhadap pengelolaan tanah adat kesultanan yang pernah berdiri luar biasa. Tapi di masa pemerintahan pasca kemerdekaan, pemerintah tidak bisa menjaga keseimbangan ini Pak. Menarik sekali untuk kasus ini, ya. Saya hanya memberikan sedikit pendapat, ya, bahwa setelah saya membaca kronologis ini cukup panjang, ya, cukup panjang. Artinya bersengketa, ya, sudah sampai ke polisi, di Polres pernah dibahas di sana rupanya, kemudian sampai ke Komnas HAM juga pernah, Komnas HAM pun sudah menganjurkan, gitu ya. Nah, kalau saya melihat, menyimpulkan, kalau bahasanya singkat, kayaknya perusahaan TCMI ini, ya, TCM ini cukup arogan, ya, arogan, gitu. Dan menurut saya dicek dulu ini, ya, siapa pemiliknya. Ya. Menurut saya Pak Dirjen bisa mengecek dulu siapa sih di belakangnya. Ya. Ini negara hukum. Kemudian juga kita menjunjung tinggi adat istiadat di Republik ini. Itu yang membuat Indonesia ini lebih kuat, bisa bersatu karena mampu mempersatukan adat budaya yang ada di Republik ini, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau saya melihat dari kronologis ini sangat jelas, ya, sudah dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah ini, ya, mungkin bisa saya katakan secara musyawarah, mufakat, kekeluargaan, dan difasilitasi. Bahkan kalau sudah sampai ke Komnas HAM, menurut saya ini sudah pandangannya dianggap oleh Komnas HAM juga melanggar hak dari masyarakat, gitu. Masyarakat adat lagi, bukan masyarakat yang perorangan. Ya, sehingga saya menganjurkan kepada Pak Dirjen melalui pemerintah untuk meninjau kembali izinnya. Ya. Kapan perlu hari ini di stop, karena ini ilegal. Masih ada permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan, gitu. Ya. Karena merasa kuat, ya, saya nggak tahu siapa di belakangnya atau pemiliknya ya, tapi mungkin merasa kuat sehingga arogan, tidak mau menyelesaikan masalah ini secara musyawarah. Paling tidak harus ada kesepakatan yang mendekati. Kalau mau ganti rugi 1.000 per meter, 10 juta per hektar dan sebagainya, itu ya kalau belum sepakat, ya bagaimana upaya-upayanya. Ya, sehingga saya menyarankan melalui pimpinan, tadi udah disarankan juga oleh Kapoksi dari PD Perjuangan, ini kita kategorikan kegiatan-kegiatan yang menurut kita dapat diduga ini illegal mining.
dapat diduga illegal mining. Sehingga panja illegal mining saya pikir ini bisa masuk di daftar penyelesaian masalah yang ada di Republik ini. Karena masih banyak lagi yang masalah lain juga yang kurang lebih sama. Tetapi saya sangat menjunjung tinggi hak adat dan hak istiadat. Ya, mungkin selaku orang Dayak mungkin saya merasa miris. Ya, dan saya anggap bahwa perusahaan ini sangat arogan. Ya, maka untuk itu saya juga meminta kepada Pak Menteri melalui Pak Dirjen untuk mempertimbangkan ya untuk ya mungkin ya kalau memang bahasa paling kerennya cabut ya atau dilakukan sementara ini tidak ada kegiatan. Sementara kita selesaikan permasalahan-permasalahan yang sehubungan dengan operasional, yang berhubungan dengan izin dan hak-hak lain yang ada di masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang disampaikan pemaparan, saya baca sekilas nih. Kronologis Tanah Kutai Barat ini sangat lengkap. Terima kasih ini. Pasti ini confident ini, percaya diri. Punya narasi yang bagus, skema-skema, bikin anggota DPR mudah bacanya juga. Karena udah nggak sempat baca lagi kita. Ini Pak Dirjen, saya nggak akan detail ya. Ini anggota DPR ini orang general semua Pak. Kita juga nggak bisa tolongin juga ini. Eksekusinya ada di pemerintah Pak. Nggak mungkin nih urusan dewan ini detail-detail begini Pak. Kalau kita detail juga kita belum tentu didengar juga Pak. Nah jadi saya pertama usul kepada pimpinan, urusan tanah adat ini luar biasa undang-undang dasar kita melindungi, luar biasa undang-undang hak cipta kita juga melindungi. Ini kompromi negara terhadap pengelolaan tanah adat kesultanan yang pernah berdiri luar biasa. Tapi di masa pemerintahan pasca kemerdekaan, pemerintah tidak bisa menjaga keseimbangan ini Pak. Sehingga aneh juga ini. Ini TCM ini di dalam, dan kan Pak Dirjen yang lebih tahu, teman-teman di pemerintahan pusat. Apalagi dengan pengelolaan perizinan sekarang ditarik ke pusat. Jadi intinya saya minta difokuskan di panja illegal mining ini, ditertibkan. Dan tentunya daerah pemilihan yang untuk Kaltim nggak ada di DPR di sini, Komisi 7 untuk daerah pemilihan Kalsel, kecuali Pak beliau ini dari Kalteng itu pun ya ada irisannya lah. Jadi kembali lagi ini eksekusinya ada di kementerian. Prosedur ini ditertibkan Pak. Undang-undang sudah bagus, tapi kalau lompat-lompat begini, kasihan juga ini tanah adat ini. Ini pendiri republik Pak, tanah adat ini. Nggak ada republik tanpa adat Pak. Tapi ini juga saya tidak mengerti detail Pak ya. Tapi intinya saya percaya kepada Dirjen bisa menyelesaikan ini dengan baik Pak. Sebenarnya undang-undang ini sudah jelas ya. Tinggal permen PP pemerintahnya mungkin yang mesti didetailkan. Termasuk masalah penarikan izin ke pusat juga itu kan dalam evaluasi. Itu saja catatan penting saya, dan terima kasih Pak Dirjen juga yang mewakili tanah adat bisa bersabar dan terus dikawal pada panja Komisi Illegal Mining yang lebih fokus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hasan.